Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentunya pada pembelajaran kimia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta dari mungkin ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mangga Saudari Wifa dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Ibu. Baik teman-teman, untuk kelancaran dalam pembelajaran ya hari ini, biar diberikan keberkahan juga, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Wifa yang telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Wifa Quratul Alifia. Hadiroh Ibu. Putri Setianingsih. Hadir Ibu. Kemudian Sally Putri Josa. Hadir Bu. Lalu Muhammad Yogi Santika Nugraha. Hadir Bu. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tentunya. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia. Sebelumnya, anak-anak sudah ada yang mempelajari materi ikatan kimia atau ada yang mengetahui tentang ikatan kimia? Belum Bu. Ya, belum ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai ikatan kimia. Nah, sudah terlihat ya share screen-nya. Di sini ada materi tentang ikatan kimia. Nah, mengapa ada ikatan kimia? Ikatan kimia itu merupakan atom yang cenderung menuju ke dalam keadaan yang lebih stabil. Kemudian stabil artinya tidak mudah mengalami perubahan lagi. Lalu ada berbagai cara untuk mencapai kondisi stabil dengan berikatan kimia ini. Jadi ikatan kimia ini adalah suatu unsur yang ingin mencapai stabil gitu, mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur yang lain. Oke, bisa di next ya share screen-nya. Nah, bagaimana atom yang stabil itu? Atom yang stabil cenderung tidak berubah. Berarti atom tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan atom lain. Biasanya atom yang sudah stabil itu ada di golongan gas mulia atau golongan 8A. Kemudian atom-atom gas mulia atau golongan 8A merupakan atom yang stabil ya, karena dia konfigurasi elektronnya sudah penuh atau sudah stabil. Atom-atom tersebut adalah helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Oke, next. Nah, mengapa gas mulia stabil? Nah, gas mulia stabil itu bila ditinjau dari partikel penyusunnya, maka semua atom tersusun dari proton, neutron, dan elektron yang semuanya mempunyai sifat yang sama. Jadi, kemungkinan penyebab perbedaan terletak pada bagaimana susunan elektronnya. Oke, next. Nah, di sini bagaimana susunan elektron gas mulia, bisa kita lihat ya. Yang pertama ada helium, dia mempunyai dua atom, kemudian neon ada 10, ada argon 18, kemudian kripton ada 36, dan xenon 54. Jadi kita bisa lihat di konfigurasi elektronnya itu nilai yang paling belakangnya atau kulit terluarnya itu sudah memenuhi kestabilan atau memenuhi syaratnya ya. Xenon, seperti xenon itu isi konfigurasi elektronnya sudah memenuhi yaitu 8. Oke, next. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi, elektron valensi gas mulia adalah 2 atau duplet atau 8 atau oktet. Maka atom-atom akan stabil jika mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Next. Nah, bagaimana atom-atom yang lain dapat menyesuaikan susunan elektronnya seperti gas mulia? Nah, dengan cara melepas atau mengikat elektron agar elektron valensinya menjadi 2 atau 8. Jadi
bisa kita simpulkan atau bisa kita asumsikan bahwa semua unsur berkiblat atau mengikuti golongan 8 untuk menjadi atau golongan gas mulia untuk mencapai kestabilannya dengan cara mengikat elektron dari atom lain agar elektron valensinya menjadi 2 atau 8. Oke, next. Atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah akan melepas elektron valensinya seperti natrium atau Na. Na ini cenderung memiliki konfigurasi elektronnya itu 1. Maka dia akan cenderung mengeluarkan atau melepaskan elektron valensinya. Oke, next. Kemudian atom-atom yang mempunyai afinitas elektron besar akan mengikat elektron agar konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Nah, contohnya Cl. Cl itu cenderung menerima karena dia memiliki konfigurasi elektronnya itu 7. Sehingga dia kekurangan 1 untuk menjadi stabil atau mencapai kestabilannya. Sehingga dia cenderung menerima daripada memberi. Sulit untuk memberinya gitu. Oke, selanjutnya. Bila atom yang mempunyai energi ionisasi rendah berdekatan dengan atom yang mempunyai afinitas elektron besar, maka akan terjadi perpindahan elektron dari atom yang berenergi ionisasi rendah ke atom yang atom yang mempunyai afinitas elektron besar. Seperti tadi ya, natrium atau Na itu akan cenderung memberi 1 elektronnya kepada Cl sehingga mereka akan berikatan. Next. Nah, ikatan yang terjadi antara ion Na atau natrium dengan ion Cl atau klor itu disebut sebagai ikatan ion ya, karena di situ ada elektronnya ya, elektron positif dan elektron negatifnya. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Materi selanjutnya mengenai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu terjadi bila 2 atom bergabung dengan membentuk pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama atau masing-masing berikatan sebuah elektron valensinya. Nah, contohnya itu seperti hidrogen ya, hidrogen H dengan H. Bisa dilihat di slide-nya. Lalu next, nah, terjadi ikatan kovalen pada NH3 atau amonia. Yang mana N itu merupakan unsur yang konfigurasi elektronnya masih kurang 2, sehingga dia perlu konfigurasi elektron terluarnya 5, sehingga untuk mencapai kestabilannya itu perlu 3 atom atau 3 sebentar. Untuk mencapai kestabilannya, Na ini perlu mengikat dengan 3 unsur lainnya untuk mencapai kestabilannya menjadi 8. Sehingga dia mengikat dengan unsur hidrogen, yang mana unsur hidrogen ini konfigurasi elektronnya 1. Maka dari itu, ikatan tersebut disebut ikatan kovalen. Nah, apa bedanya ikatan kovalen dengan ikatan ionik? Jika kita lihat, ikatan kovalen tidak memiliki elektron, sedangkan untuk ikatan ion memiliki elektron. Maka itu adalah merupakan perbedaan dari ikatan kovalen dengan ikatan ion. Oke, next. Oke, baik. Materinya sudah selesai, murid-murid sekalian. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi ikatan kimia ini, atau ada yang masih belum paham? Boleh ya, acungkan tangan. Insya Allah Bu sudah paham. Oke, yang lainnya ditanyakan? Sudah paham Ibu. Paham, alhamdulillahirabbil alamin. Jika sudah paham semuanya mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu materi ikatan kimia, mungkin sebelum Ibu tutup, Ibu akan simpulkan bahwasannya ikatan kimia terjadi yaitu akibat suatu unsur yang ingin mencapai kestabilannya seperti gas mulia. Bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya. Jika suatu unsur ingin mencapai kestabilannya, maka ia perlu untuk berikatan dengan unsur lain, sehingga konfigurasi elektronnya 8 atau memenuhi syarat. Kemudian pada materi ikatan kimia juga ada 2 jenis ikatan ya yang sudah dijelaskan, yaitu ikatan ionik
yang terdapat elektron positif dan negatif, kemudian ada ikatan kovalen yang mana tidak memiliki elektron. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, untuk teman-teman semua, siswa-siswa yang Ibu banggakan, agar lebih memahami materi ikatan kimia ini, jangan lupa kerjakan tugas halaman 15 mengenai materi ikatan kimia dan minggu depan akan kita bahas. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.